Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Habib Muhammad Lutfi bin Yahya menuturkan pentingnya mendahulukan cinta terhadap tanah air. Dengan rasa cinta yang sebenarnya dari lubuk hati, maka akan menutupi kekurangan bangsa dan tanah air kita. Mengapa kecintaan perlu didahulukan? Itu akan menutupi aib-aib republik, tidak akan membuka aib-aib bangsa kita di muka umum. Kalau perlu kita tutup aib-aib yang akan merusak republik ini, bukan kita selalu membuka aib agar orang tahu dan akan mudah memecah belah kita, papar Habib Lutfi, saat menghadiri kirap merah putih. Habib Lutfi menegaskan, apabila cinta kita kepada tanah air ini semakin kuat, maka nantinya akan menjadi tahu hebatnya kehormatan dan jati diri bangsa. Semoga ini terukir di lubuk hati kita semua lebih jauh untuk memiliki bangsa Indonesia. Di dalam bendera merah putih ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Pertama, kehormatan bangsa. Kedua, harga diri bangsa. Ketiga, jati diri bangsa, jelas Habib Lutfi. Ulama yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden Watim-Pres ini menambahkan, jika ingin memecah belah umat, jauhkan kepercayaan umat ini kepada tokohnya, jauhkan kecintaan umat ini kepada negara. Tapi, jika bangsa yang kuat kecintaannya kepada negeri ini, maka tidak mungkin akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum ini untuk memecah belah Indonesia. Wahai bangsaku yang dibanggakan, relakah negerimu dipecah belah? Maka dari itu, dengan adanya kirap merah putih pagi hari ini untuk menambah dan menguak kecintaan kita kepada bangsa dan tanah air ini dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa, tandasnya. Habib Lutfi menegaskan, apabila cinta kita kepada tanah air ini semakin kuat, maka nantinya akan menjadi tahu hebatnya kehormatan dan jati diri bangsa. Semoga ini terukir di lubuk hati kita semua lebih jauh untuk memiliki bangsa Indonesia, harapnya. Menurut Habib Lutfi, kita diciptakan dari 2 hal yang baik, dilahirkan dari 2 hal yang baik, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Karena menjadi keturunan-keturunan yang baik maka sudah selayaknya kembali pada kebaikan. Allah menciptakan suku bangsa dan juga diberi tanah air, mampukah kita memeliharanya dan saling mengenal? Sejauh mana kita saling mengenal? Apakah dengan menghargai hak masing-masing? Dengan dasar ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa? Sudah berkontribusi apa kita untuk negeri ini? Atau jangan-jangan kita malah mudah dipecah belah? Bangsa lain sudah maju, tapi kita selalu ketinggalan, pungkasnya. Sikap cinta tanah air harus dibangun di semua lini, meskipun bulan nasionalisme sudah berlalu. Bulan di mana Indonesia diproklamirkan oleh para pejuang negeri. Sebagai generasi penerus bangsa, haruslah kita ikut berbahagia menyambut hal tersebut. Dalam berbagai kesempatan Maulana Habib Lutfi bin Yahya tak henti-hentinya menitipkan pesan yang sangat penting bagi penerus bangsa Indonesia perihal Pancasila, nasionalisme, merah putih, cinta tanah air, dan NKRI. Berikut adalah di antara pesan-pesan beliau. 1. Saya salut banyak bendera merah putih. Tapi nanti tolong setelah selesai, jangan pernah ditumpuk atau dilempar di tanah. Kayunya silakan ditumpuk di tanah, kalau benderanya disampirkan di bahu baru ditata yang rapi. Sikap pada bendera itu bukan mengultuskan benda, melainkan bentuk penghormatan dan sikap cinta pada tanah air. Dalam merah putih meski tidak ada tulisannya, tapi ada arti jati diri bangsa, itulah kehormatan bangsa. Kalau tidak kita sekalian yang menjaga, jangan salahkan orang lain kalau ada yang menghina. Jika bukan para warga Indonesia sendiri, siapa lagi yang menjaga dan menghormatinya? 2. Sikap cinta tanah air harus dibangun di semua lini. Pengucapan Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya tidak hanya saat kegiatan upacara resmi kenegaraan atau pemerintahan dan saat peringatan HUT RI tanggal 17 Agustus saja, namun harus dinyanyikan dalam setiap acara sosial dan keagamaan. Kalau hanya dikibarkan saat 17-an bisa-bisa bangsa ini lupa pada negaranya sendiri. Ini penting sekali, kelihatannya enteng. Jangan main-main sama lagu kebangsaan. Timbulnya tidak ada rasa handar beni jadi penyebab merosotnya nasionalisme di kalangan anak muda.
3. Dasar negara Indonesia yakni Pancasila dibuat memiliki keterkaitan dengan keagamaan. Makanya ada sila pertama, di belakang Pancasila ada kekuatan agama. 4. Kecintaan terhadap tanah air akan mempengaruhi perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Jika nasionalisme kita semakin melemah, jangan harap kita sebagai Muslim bisa menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. 5. Walau hanya sebutir pasir yang ada di atas tanah air ini akan kita jaga mati-matian. Kata siapa cinta tanah air atau nasionalisme tidak ada dalilnya. Nabi Muhammad bersabda, "Aku cinta Arab karena aku adalah bangsa Arab." Ini contoh konkret kecintaan suatu bangsa pada tanah airnya. Cinta tanah air itu sebagai wujud syukur kepada Allah atas anugerah bumi pertiwi ini. 6. Salah satu pesan yang kita ingat dari peringatan Maulid Nabi adalah ajaran agar kita taat pada pemerintah. Bangsa lain fokus membangun, kita masih memperdebatkan khilafah. Pancasila sudah final, boleh berdebat penafsirannya, tapi tidak boleh memperdebatkan butir-butirnya. 7. Muktamar NU di Situbondo sudah menegaskan Pancasila sebagai asas negara dan Jamiah Thorikah menegaskan NKRI harga mati. Pendakwah dahulu begitu toleran menghormati perbedaan. Untuk itu Sunan Kudus enggan menyembelih sapi, karena menghormati tradisi non-muslim. Bahkan bangunan Masjid Kudus mengakomodasi arsitektur non-muslim yang berkembang pada waktu itu. Tidak anti dengan kebudayaan lokal. 8. Muslim itu harus seperti air laut, meskipun ratusan sungai mengalirkan air tawar, ia tetap asin dan tak pernah memaksa ikan di dalamnya menjadi asin. Ketika kita akan melakukan perbuatan tercela, ingat merah putih, malu di dalamnya ada tumpah darah para pahlawan dan jati diri bangsa yang memiliki adat dan etika ketimuran. 9. Ajak anak-anak kita ke makam para pahlawan. Anak-anak mengerti itu orang mati, tidak akan menyembahnya. Jelaskan, ini adalah pahlawan, makam itu adalah makamnya pahlawan tak dikenal. Kenalkan para pahlawan kepada anak-anak kita sejak dini, agar mereka paham kemerdekaan ini bukan hadiah. Dan agar dalam diri anak-anak tumbuh kecintaan pada bangsa. Rasa cinta yang kuat pada bangsa ini lebih dahsyat dari nuklir sekalipun. 10. Bangga terhadap Indonesia bukan sombong, tapi rasa syukur pada Allah. Hormat pada merah putih bukan syirik, tapi ungkapan rasa syukur pada Allah untuk memiliki bangsa Indonesia. 11. Bendera merah putih adalah harga diri bangsa, kehormatan bangsa. Jika kita mau bercermin kepada bendera merah putih semestinya kita malu menjadi bangsa. Koruptor tidak akan melakukan korupsi jika mau bercermin pada pendiri bangsa, pada sang saka merah putih. 12. Cinta NKRI tidak hanya dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus saja, melainkan setiap hari Senin dan upacara kebangsaan yang lain. Cinta kepada bangsa selalu ditanamkan melalui pengibaran sang saka merah putih. Kalau kita tidak cinta pada NKRI, untuk apa kita harus melakukan upacara bendera, hormat kepada sang saka merah putih? 13. Betapa pentingnya cinta tanah air, salah satu contohnya dengan menghormati bendera merah putih. Meskipun menjahit atau bikin merah putih itu gampang, namun banyak darah yang mengucur, banyak pengorbanan yang penuh rasa sakit demi menurunkan bendera Belanda dan menggantinya dengan bendera merah putih. Sehingga sebagai anak Indonesia kita harus mempunyai penghormatan yang luar biasa kepada merah putih, harus menyucinya dan merawatnya dengan penuh perasaan. Cinta. 14. Kecintaan pada partai jangan melebihi mata kaki. Kecintaan pada bangsa dan negara sampai ke leher. Kecintaan pada agama melebihi ujung kepala. 15. Yang memperjuangkan bangsa ini adalah para ulama, kiai dan pejuang muslim yang tak sempat dianugerahi bintang gerilya. Maka jika ada kelompok-kelompok yang hendak menggerogoti kesatuan bangsa ini, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu sejarah. Wajib hukumnya bagi kita untuk menjaga keutuhan negara ini dari rongrongan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. 16. Semangat nasionalisme sekarang ini semakin menurun. Itu terlihat dari sikap dan perilaku para elit,
termasuk juga masyarakatnya yang tidak pernah rukun. Selalu ribut dalam perbedaan, khilafiyah. Segala sesuatu selalu dipolitisir dan dihubung-hubungkan, yang akhirnya hanya saling menyalahkan. Hingga akhirnya, Indonesia hanya dijadikan lintasan saja oleh bangsa lain. Saya tidak ingin masalah khilafiyah ini dibesar-besarkan, yang ujung-ujungnya hanya menjadikan Indonesia negara yang selalu jadi tontonan. Padahal Indonesia dengan segala potensinya, mampu menjadi negara yang besar dan disegani bangsa-bangsa lain. Ini menjadi salah satu tugas umat Islam agar Indonesia bisa maju dan sejajar dengan negara-negara lain. 17. Umat Islam seharusnya memasang gambar-gambar para pahlawan, khususnya pahlawan Islam, seperti Pangeran Diponegoro, juga gambar-gambar para wali, termasuk pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari. Hal ini agar setiap warga yang melihat gambar itu selalu terkenang dengan semangat para pahlawan yang ada di gambar itu. Semangat untuk membela negara, semangat untuk memerdekakan negara, semangat kepahlawanannya. Bukan bermaksud syirik maupun menyekutukan Tuhan dengan gambar-gambar itu, tetapi semangat yang dimiliki para pahlawan itu untuk dikenang dan diamalkan di zaman sekarang ini. Bahwa mereka yang sudah meninggal itu, ternyata masih memberikan semangat untuk membangun negara. Mereka yang sudah syahid, tidak tinggal diam untuk bangsa dan generasi penerusnya. 18. Pancasila mampu melindungi pluralitas yang ada, dan menjadi ideologi negara, maka Pancasila akan memperkokoh pertahanan nasional dan memperkokoh NKRI. Sebab Pancasila akan dimiliki semua pihak. Bila Pancasila itu tumbuh pada diri setiap anak bangsa dengan diperkokoh oleh agamanya, maka kekuatan, kesatuan dan persatuan semakin erat terjalin dan tidak akan mudah digoyahkan. 19. Nasionalisme secara filosofis sudah dicontohkan oleh para leluhur, para pendahulu bangsa semenjak penjajahan seperti sedekah bumi, sedekah laut, terlepas dari persoalan syirik atau musyrik, karena saya tidak tahu hati orang. Sedekah bumi dan sedekah laut itu adalah wujud syukur atas bumi dan laut yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia. Sedekah bumi itu sebagai bentuk handar beni, perasaan yang bukan saja memiliki tapi juga mencintai. 20. Siapapun yang menjadi pemimpin bangsa, harus dihormati dan ditaati. Jika rakyat menghormati pemimpinnya maka bangsa dan negara ini akan kuat. 21. Aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah yang meresahkan, mereka adalah kelompok Islam yang menolak Pancasila dan menganggap pemerintah tidak sah. Untuk mengatasi kelompok Islam seperti ini perlu ditekankan pentingnya sosialisasi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai anak seorang tokoh NU menjadi anggota Islam radikal. Demikian sedikit nasihat dan wejangan dari Habib Lutfi, yang dapat kami simpulkan bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman dan rasa syukur kepada Tuhan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.